Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 yang mendapatkan tugas video, yaitu menganalisis cerita bawang merah dan bawang putih pada aliran psikoanalisis. Kelompok kami beranggota 5 orang. Yang pertama Sylvia Zahra, kedua Imelda Pakwita Maharani, ketiga Ananda Dirmayanti, keempat Afifah Muzizatun Kasana, dan yang terakhir Amanda Fitriani. Teori ID, ego, dan superego. Sigmund Freud dalam teori psikoanalisisnya yang tersohor menyebut elemen dan sifat manusia terdiri dari ID, ego, dan superego. Ketiga elemen ini terpadu membentuk karakter seseorang. 1. Sigmund Freud menyebutkan ID sebagai pusat dari seluruh energi dinamis mental seseorang ke dunia. Aspek ini sepenuhnya terjadi tanpa disadari, serta melibatkan perilaku primitif dan berdasarkan pada insting. Yang kedua, elemen ego. Elemen ego adalah perkembangan lebih jauh dari ID. Dengan adanya ego, kelainan yang muncul bisa terpengaruhi lewat cara yang bisa diterima di dunia nyata. Fungsi ego ini ada pada pola pikir sadar, prasadar, dan bawah sadar. Artinya, elemen ini sangat penting untuk menghadapi dunia nyata. Yang ketiga, yaitu superego. Karakter manusia. Menurut petemu teori psikoanalisis asal Jerman ini, superego muncul sejak usia sekitar 5 tahun. Akar dari superego ini adalah nilai moral dari orang tua dan lingkungan sekitar. Ini adalah cara manusia berpikir mana yang benar dan salah. Baik, saya Imelda Pakwita Maharani akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Sinopsis bawang merah dan bawang putih. Alkisah, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih yang tinggal bersama ibu dan kakak tirinya, yang bernama Bawang Merah. Ibu dan kakak tiri Bawang Putih memiliki sifat yang jahat. Mereka kerap berbuat buruk pada Bawang Putih, seperti menyuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah layaknya seorang pembantu. Sebelumnya, kehidupan Bawang Putih amatlah bahagia. Ayahnya seorang pedagang yang sering bepergian dan ibu kandungnya yang sangat sayang kepadanya. Namun, semua itu berubah ketika keduanya meninggal. Tokoh bawang merah dan bawang putih. Yang pertama ada bawang putih yang baik hati, yang kedua bawang merah yang jahat, dan yang ketiga ibu tiri yang jahat. Analis ID dalam tokoh bawang putih. Suatu hari, ia melihat seekor ikan yang berada di tanah dekat tepi sungai. "Kasihan sekali kau ikan," kata bawang putih. ID pada kutipan tersebut muncul secara alami karena adanya dorongan untuk membantu ikan tersebut. Selanjutnya, analisis id dalam tokoh ibu tiri. Suatu hari, ibu tirinya menyuruh bawang putih mencuci baju di sungai. "Bawang putih, cucilah baju-baju kotor ini, dan berhati-hatilah, jangan sampai baju kesayanganku rusak atau hanyut di sungai," perintah ibu tirinya. Pada kutipan tersebut terdapat id atau keinginan dari ibu tiri untuk menyuruh bawang putih mencuci pakaian kotor. Selanjutnya, analisis ego dalam tokoh bawang merah. Di tepi sungai menirukan apa yang dilakukan bawang putih kemarin. Pada saat ikan ajaib itu muncul, ia langsung menangkapnya. Lepaskan aku, teriakan ikan itu. "Apa? Melepaskanmu? Enak saja, kau yang selama ini membantu bawang putih. Sekarang, jangan harap kau melakukannya lagi." Pada kutipan tersebut ada ego untuk menangkap ikan dan meluapkan kekesalannya terhadap ikan itu. Baik, saya Afifah Mujizatun Hasana ingin melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya ada analisis ego dalam tokoh bawang putih. Bawang putih memungutnya dengan hati-hati, lalu ia memasukkan ikan itu ke dalam sungai. Pada kalimat tersebut, adanya ego pada diri bawang putih untuk membantu ikan yang tergeletak di tanah. Yang selanjutnya ada analisis superego dalam tokoh bawang merah. Akhirnya, karena merasa kesal, setelah 5 hari nenek menyuruh bawang merah pulang tanpa memberi hadiah labu. Bawang merah bertanya dengan ketus, "Hei nenek tua, bukankah seharusnya engkau memberiku labu?" Pada kalimat dan kutipan tersebut terdapat superego karena bawang merah meminta labu pada si nenek. Baik, selanjutnya di sini ada analisis superego dalam tokoh bawang putih. Ikan itu berbicara kepada bawang putih,
Terima kasih bawang putih karena telah menolongku dan aku juga akan membantumu di saat kesulitan. Pada kutipan tersebut, adanya superego yang mengandung nilai moral, yaitu ikan tersebut mengucapkan terima kasih kepada bawang putih karena telah menolongnya. Selanjutnya di sini ada analisis superego pada tokoh Ibu Tiri. Ampunkan kami wahai para dewa, jerit si Ibu Tiri sambil berlari meninggalkan bawang merah. Pada kutipan tersebut mengandung nilai moral karena Ibu Tiri telah sadar bahwa ia dan anaknya berperilaku buruk terhadap bawang putih dan meminta ampun kepada para dewa. Kesimpulan dari video ini adalah, menurut teori kepribadian Freud tahun 1923, melihat jiwa berstruktur menjadi 3 bagian, yaitu ID, ego, dan superego. Semuanya berkembang pada tahap yang berbeda dalam hidup kita. Ini adalah sistem, bukan bagian otak atau fisik. Dalam cerita bawang merah dan bawang putih terdapat ID, ego, dan superego yang di dalamnya ada kesadaran diri untuk berbuat kebaikan. Untuk Ibu Tiri, adanya kesadaran diri bahwa selama ini ia dan anaknya selalu jahat kepada bawang putih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.